Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sahur 10, saya bersama Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Ketapang, Bang Junaidi. Bang Junaidi, barusan saja Partai Nasdem Kabupaten Ketapang merilis 3 janji politik. Ada yakni tentang pengatasan masalah banjir, masalah meningkatnya kualitas jalan-jalan di gang, dan tentang UMKM yang akan ditata. Tapi saya tertarik dengan masalah penanganan atau penuntasan banjir di Ketapang. Seperti apa yang akan ditawarkan Partai Nasdem ini? Baik, terima kasih Pak Yasmin dari Sahur 10 ya atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama, kita nggak muluk-muluk. Sebenarnya pemerintah daerah saat ini, kami yakin bahwa sudah punya grand design yang bagus terkait penanganan banjir di Kota Ketapang. Namun yang paling penting kita melihat adalah bagaimana keseriusan terkait implementasi hal ini. Yang pertama, pembangunan yang ada sekarang ini kita lihat tidak tuntas, dalam artian spot-spot, sehingga spot. Sehingga harusnya kalau kita menangani banjir atau air ini kan harus connect. Saluran dari primer, sekunder, tersier itu harus connect. Apalagi kita kan delta. Harusnya lebih mudah. Delta ini lebih mudah, artinya di seberang sana tembus ke seberang belakang gitu. Dari depan ke belakang, dari samping ke samping gitu. Nah, Nasdem melihat kondisi di lapangan seperti apa sebenarnya? Kita melihat ada juga beberapa kendala, terutama misalkan masalah lahan yang masih dipunyai masyarakat, sehingga parit-parit yang harusnya dibangun oleh pemerintah itu terhalang oleh lahan pribadi yang belum dibebaskan. Sehingga desain pemerintah yang harusnya itu bisa dilebarkan ternyata terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Begitu juga terkait sudah adanya rumah-rumah yang menempati saluran-saluran drainase yang sudah ada dari zaman dulu, tapi ini tidak ditertibkan. Nah, ini yang saya pikir implementasi dari keseriusan pemerintah untuk menertibkan rumah-rumah yang berada di parit-parit ini. Nah, kalau ide seperti ini nampaknya perlu ada desain ulang. Saya pikir kalau desain ya kita lihat, kalau memang itu sudah bagus kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan kurang nanti kita perbaiki. Namun yang paling penting adalah bagaimana mensinergisitaskan antara instansi-instansi terkait, baik misalkan PU, Perkim, LH maupun juga Pol PP, selaku penegak peraturan pemerintah daerah, supaya yang mana melanggar aturannya harus kita tegakkan. Nah, ini nampaknya yang kurang berjalan penegakan peraturan, karena kalau kita lihat misalnya banyak saluran-saluran kita yang ditutup terutama oleh pelaku-pelaku usaha. Seperti ini dia maksud kita. Jadi kurang serius dalam hal penegakan hukum atau implementasi daripada penertiban untuk tidak mengganggu saluran-saluran ini supaya lancar airnya. Gitu. Jadi kan banyak bangunan-bangunan yang di atas saluran, ada juga saluran yang tersumbat karena misalkan ada bangunan baru. Ini yang memang harus kita tertibkan oleh pemerintah secara serius. Sekali lagi secara serius. Nah, kan banyak juga saluran-saluran kita seperti di banyak tempat lah yang paritnya itu mengecil. Nah, itu salah satu hal yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi harusnya barang ini desain awalnya besar. Kalau misalkan ada kendala-kendala atau ada kenakalan-kenakalan yang membangun bangunan di atas saluran, nah ini yang jadi tidak sesuai dengan gambar atau desain awal dari pemerintah. Berarti pemerintah daerah harus lebih tegas dan ini akan berhadapan juga dengan masyarakat. Ya, pasti. Nah, di samping itu yang paling penting adalah Bang, dalam hal ini kan kalau curah hujan tinggi, pasang laut itu naik. Yang paling penting adalah bagaimana volume air ini harus tertampung. Dengan apa? Dengan kita melebarkan saluran tadi, terus di samping lebar harus lancar. Itu dua hal itu, lebar, lancar, plus dalam. Sedimentasi dari misalkan pasir-pasir, sampah-sampah. Nah, ini juga harus rutin. Harus ada yang betul-betul mengawasi terkait drainase ini. Itu yang paling penting saya pikir. Dan soal pengawasan ini kalau kita lihat pada tahun lalu misalnya pada saluran tutup di Jalan MT Haryono itu kan sempat sumbat sama sekali. Ini kan menandakan sebenarnya pengawasan terhadap perawatan drainase itu sangat kurang. Ya, itulah banyak contoh yang memang masyarakat di MT Haryono, di Agus Salim. Ini pertama terkait desain. Desain itu misalkan sudah bagus, tapi ketika penganggarannya nggak tuntas itu terhambat. Misal contoh Agus Salim, di ujung yang dibangun baru ke arah dari Panjaitan, salurnya lebar. Tapi ketika dekat
alih kelas ya pendopo itu kecil. Ya. Nah, ini kan jadi aneh jadinya. Yang tadi abang bilang di MT Haryono, harusnya dulunya dalam, ketika dibangun baru kok jadi dangkal. Nah, ini yang berarti masih banyak PR yang harus dikerjakan. Berarti betul lah apa yang mau disorot oleh Partai Nasdem ini, karena isu banjir ini menjadi salah satu isu untuk Ketapang Kota ini. Betul. Pertama banjir ini pastilah transportasi jadi terhambat. Banyak masyarakat yang susah atau kehilangan pekerjaan gara-gara banjir 1 hari atau 2 hari. Berikutnya yang paling penting adalah jalan-jalan yang dibangun ini tentu cepat hancur. Betul. Ini nanti akan connect dengan jalan lingkungan yang harus kita perbaiki. Oke. Nah, ini kan janji Nasdem kalau Nasdem menang. Sebenarnya berapa target sih? Berapa kursi target kemenangan Nasdem ini? Kita targetkan 9 kursi, Bang. Kenapa kita harus menang? Karena kita harus jadi pimpinan DPRD. Oh, gitu. Kalau seandainya kita hanya fraksi biasa, yang tidak jadi pimpinan DPRD, kita kurang kuat bergaining dengan bupati atau pemerintah daerah melalui eksekutif. Jadi kalau kita misalkan, kita nggak setuju fraksi kita, ya kalian cuma sedikit, jadi susah untuk selama ini kan baru 4 kursi ya. 4 kursi. Berarti targetnya 9 kursi minimal. Wah, cukup. Masyarakat membantu mewujudkan visi kita ini. Kalau masalah jalan lingkungan yang melinyang itu mungkin lebih mudah dicapai barangkali. Itu kan tinggal bagaimana kita menganggarkan dan komitmen pemerintah untuk terkait kualitas ini. Jadi jangan lagi jalan-jalan ini hanya cuma dirapat beton, setelah itu 2-3 tahun ditinggalkan, nanti akan berlubang. Ketika setelah dirapat beton, nanti kita tutup lagi dengan hot mix tadi. Tentulah jalannya jadi rapi, bagus, tahan, kuat, dan melinyang tadi. Melinyang tadi itu mencontohkan jalan yang bagus, mulus. Kalau untuk UMKM seperti apa dalam pemikiran Nasdem ini? Kalau UMKM kita lihat kan sekarang banyak UMKM yang belum bagus ya. Hal ini belum mampu penempatannya ya. Begini, Bang. Jadi kan ada UMKM kita yang sudah punya kemampuan untuk punya usaha sendiri, tempat sendiri yang bagus. Tapi kan tentu banyak yang usaha-usaha baru yang mereka untuk kontrak lokasi aja, tempat aja tidak ada kemampuan. Oleh karena itu kita berkeinginan pemerintah daerah ini menyiapkan satu lokasi yang sentralistik di situ dari segala macam jenis UMKM, baik UMKM yang sudah ada maupun yang pemula. Artinya ini gini. Jangan misalkan hanya di situ jual amplang saja, misalkan jual pakaian saja, jual minuman atau makanan saja. Tentu kalau misalkan ini kita kolaborasikan dalam satu desain yang bagus, termasuk bagaimana misalkan kita ada tamu datang ke tempat kita, pulang mau beli amplang ke daerah itu. Tentu ketika dia melihat souvenir, dia cari souvenir lagi. Ketika dia haus, dia mau makan lagi. Ini kan multiplier efek ini yang kita harapkan. Di samping itu juga, tentu ini kan akan memberi peluang. Jadi generasi muda kita yang kurang modal dalam catatan akan kalau punya pemerintah tentu PAD-nya kan harus ada juga. Tapi sewanya juga bisa tinggi-tinggi supaya dapat memberi kesempatan pelaku usaha yang baru untuk dapat berkreasi tadi untuk mulai usaha. Saya pikir itu. Bang Junai, terima kasih atas kesempatan bincang-bincang untuk mendalami janji politik ini. Siap. Yasmin Umar untuk Sorot School.